Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa kembali dengan channel Eksplosif. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips atau trik bagaimana trading saham atau main saham dengan modal kecil tapi aman. Untuk itu simak video selengkapnya. Oke sobat eksplosif, untuk melakukan trading saham atau main saham kita harus mengetahui beberapa hal sebelum trading kita mulai. Yang pertama itu pembukaan akun. Kemudian setelah buka akun kita akan diwajibkan untuk deposit, yang dimana uang deposit itu nanti yang dipakai untuk trading saham. Dari beberapa sekuritas atau penyelenggara trading saham ini ada kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang harus menyetor dana atau menyetor deposit 100.000, ada yang 10 juta, ada yang 100 atau lebih. Itu masing-masing sekuritas mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Jadi sekarang mudah sekali untuk bisa trading saham. Modalnya cuma 100.000 sudah bisa. Kemudian setelah kita deposit uang kita, misalnya kita deposit 10 juta, nanti kita akan diberi dana talangan atau dana pinjaman oleh sekuritas itu, yaitu 100%. Jadi dengan modal 10 juta misalnya kita bisa trading sebanyak 20 juta. Nah, ini hebatnya di sini, sudah murah, dikasih dana pinjaman 100% dari deposit kita. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah tentang harga saham. Harga saham itu bervariasi sekali, variatif sekali. Ada mulai dari di bawah 100.000, ada 1.000 rupiah ada, dan puluhan ribu juga ada. Itu harga per lembarnya. Nah, untuk perlu kita ketahui bahwa untuk membeli saham itu ada satuannya, namanya lot. Nah, di sini menurut aturan pemerintah sekarang yang terbaru adalah satu lot itu senilai dengan 100 lembar saham. Kemudian trading saham itu, main saham itu sekarang sangat mudah, fleksibel sekali, bisa dilakukan dimanapun karena sudah via internet, dan sarana yang digunakan pun cukup mobilitasnya tinggi ya. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop. Jadi tergantung kita, sambil jalan-jalan pun kita bisa bekerja main saham, trading saham. Kemudian jam kerjanya juga, jam kerja dari bursa efek dari trading saham ini dari jam 9 sampai jam 3 sore, jam 9 pagi sampai jam 3 sore, jam kerja. Terus yang perlu diketahui lagi adalah biaya-biaya yang harus kita bayar dalam pembelian saham. Jadi jual beli saham itu tidak gratis, kita harus membayar pajak, kita harus membayar biaya-biaya yang kurang lebih nominalnya untuk satu kali trading, satu kali jual beli itu 10.000, atau kalau lebih dari 10.000 0,2% atau 0, masing-masing sekuritas beda-beda, antara 0,18, 0,20 dan macam-macam. Kita tinggal milih sekuritasnya yang mana yang menurut kita menguntungkan. Kemudian untuk trading saham ini ada beberapa ritual yang harus kita lakukan, yaitu ritual sebelum trading buy dan ritual sebelum trading sell. Untuk ritual sebelum trading buy adalah kita harus
melakukan ritual memilih saham yang akan kita beli, yaitu saham-saham kita beli aja yang aman-aman aja, saham-saham yang masuk ke LQ 40, saham-saham yang masuk ke indeks 30 atau ke CII 30 atau ke BUMN 20, terserah kita yang milih sendiri. Tapi saya sarankan untuk memilih yang masuk yang saya sebutkan tadi untuk lebih amannya. Kemudian sebelum beli saham kita lihat harga penutupan hari sebelumnya, ya, karena penting sekali ini. Jadi untuk menentukan harga kita mau beli di harga berapa, kita lihat harga hari sebelumnya. Kemudian ritual selanjutnya adalah melihat berita yang berhubungan dengan saham-saham yang akan kita beli. Jadi kita harus up to date dalam membeli saham itu. Kita lihat beritanya seperti apa. Kira-kira beritanya bagus, mungkin ada trennya mau naik, seperti itu. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya atau ritual selanjutnya adalah melihat chart. Jadi dari saham yang akan kita beli itu kita lihat chartnya, kita lihat candlesticknya, apakah ada tren naik, apakah sudah mau turun ataukah diturun di bawah, kapan kita harus buy. Kita lihat di situ ada indikator-indikatornya, kita lihat mana trennya yang udah mau naik atau mana yang sedang naik, seperti itu. Kita jangan malas, kita lihat chartnya dulu, kita lihat candlesticknya dan indikator-indikatornya. Kemudian sebelum beli saham juga kita harus melihat limit dana yang kita punyai. Ini penting sekali. Jadi untuk menentukan saham A harganya berapa, terus kita jumlah dengan saham-saham yang lain, kira-kira dana kita mencukupi apa enggak. Dan langkah selanjutnya, ritual selanjutnya adalah memecah resiko. Jadi artinya di sini kita harus menyebar resiko di dalam pembelian saham itu. Karena satu saham itu ada yang resikonya besar, harganya mahal. Kalau kita hanya milih satu itu, kalau kita rugi, artinya dana kita akan ngendap lama kalau kita nunggu untuk naik dan untung gitu. Jadi ini kita pecah resikonya dengan menyebar resiko dari pembelian saham itu. Kemudian untuk ritual selanjutnya adalah beli saham itu ketika kurang lebih 15 menit sebelum pasar dibuka. Jadi kita sudah siap-siap mempersiapkan itu, karena untuk melihat chart, untuk melihat berita itu butuh waktu. Jadi kalau bisa sebelum pasar buka kita sudah buka akun kita dan kita sudah siap dengan baik kita. Untuk ritual selanjutnya adalah ritual sebelum trading sell. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk trading sell? Yang pertama adalah pasang sell saat buy saham kita sudah match. Jadi ketika kita mau menghendaki buy, kemudian itu tidak serta-merta langsung match, kita nunggu harga yang sesuai. Jadi setelah itu match, kita bisa langsung pasang sell kita. Jadi sebelum kita melihat apakah trading kita akan untung atau akan rugi, kita pasang sell sudah bisa. Tapi kalau yang saya lakukan adalah saya akan menunggu buy kita itu untung dulu. Kita lihat seberapa untungnya, kemudian sambil melihat trading kita yang lainnya untung juga, baru kita pasang trading sell-nya. Oke, untuk selanjutnya, ritual selanjutnya adalah kita harus pandai-pandai menghitung untung ruginya yang akan kita ambil untungnya. Karena banyak trading yang kejebak di sini, kelihatannya udah untung sedikit-sedikit, misalnya untung 2.000, 3.000 kita close, tapi ternyata kepotong biaya-biaya jadi belum untung. Jadi jangan gegabah, jangan tergesa-gesa, sabar saja, kita tunggu sampai trading kita untung. Jadi
untung di sini adalah harga jual dikurangi harga buy dan dikurangi biaya-biaya. Kalau sudah untung boleh kita take profit atau mengclose trading kita. Kemudian trading sell ini perlu kita perhatikan adalah dalam satu saham kita biasanya trading misalnya buy di angka 1000, kemudian kok malah turun jauh gitu, misalnya sampai di angka 700. Nah, terus kita melihat candlestick, melihat indikator kayaknya trennya bakal naik, kita beli lagi di situ di angka 700. Nah, buy yang pertama yang 1000 tadi otomatis akan ikut ke yang 700 ini. Dan ini yang sering terjebak adalah ketika 700 ini naik 10 jadi 710 gitu aja, maka trading buy kita sudah hijau atau sudah untung 10.000 misalnya gitu. Tapi kita lupa bahwa kita itu mulainya dari 1000 bukan dari 700. Nah, dari sini makanya kita harus membuat catatan-catatan buy kita di angka berapa, nanti bakal sell di angka berapa. Ini penting sekali. Kemudian pastikan ada tidaknya dana talangan yang kita pakai, karena ini berkaitan dengan pengembalian. Jadi kalau kita memakai dana talangan sampai 2 hari, itu kita nanti bakal dapat peringatan. Maka kita harus disiplin, harus rajin menengok seperti ini. Jadi ada nggak dana talangan yang kita pakai? Kalau ada, kita tengok dulu udah untung atau belum. Kalau udah 2 hari untung maupun rugi, kita harus close, karena nanti akan dipaksa juga untung mau rugi bakal di close juga. Jadi kita pastikan ada tidaknya dana cadangan yang kita pakai. Kemudian setelah itu, setelah semuanya aman, setelah semuanya kita jalani ritual-ritual itu, tinggal kita menentukan sellnya. Udah untung, tinggal kita pasang di angka berapa. Nah, kita harus hati-hati seperti itu untuk melakukan trading saham. Harus jeli, harus sabar, terutama harus sabar. Semoga penjelasan saya yang ringkas ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi koreksi trading kita selama ini, dan semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, silahkan beri masukan di komen, dan jangan lupa like, subscribe channel Exposip, dan untuk manfaat yang lebih besar silahkan share channel Exposip ini ke saudara-saudara, teman-teman, atau kenalan-kenalan kita. Semoga mereka mendapat pencerahan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.